Konten ini saya buat untuk bahan edukasi, bukan bahan untuk mendiskriminasikan pihak manapun. Saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada tanggal 18 November tahun 2024, hari terakhir saya sebagai seorang guru bahasa Sunda di salah satu sekolah swasta yang berada di daerah Cisaranten, Kulon Bandung, yang disebabkan oleh sebuah konten di sosial media pribadi saya. Saya pribadi lahir di Banyumas, Jawa Tengah, namun saya tinggal bersama kedua orang tua saya sedari kecil sampai sekarang dewasa di Bandung, Jawa Barat. Saya kuliah di jurusan Sastra Sunda di salah satu universitas negeri yang berada di Sumedang, Bandung. Saya lulus dan memiliki gelar sebagai sarjana sastra Sunda. Saya memulai karir mengajar saya pada tahun 2012. Dari awal tahun saya mengajar, saya diberikan SK mengajar oleh pihak sekolah sebagai guru bahasa Sunda untuk anak kelas 10, 11, dan 12. Di akhir tahun saya mengajar, sekolah tersebut memiliki dua kurikulum. Untuk anak kelas 10 dan 11 menggunakan kurikulum Merdeka, dan untuk anak kelas 12 menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum Kurtilas. Beberapa hari setelah melaksanakan in-house training di awal tahun pelajaran, saya pun sudah mengumpulkan alur tujuan pembelajaran untuk anak kelas 10 dan 11 yang di dalamnya terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran selama 1 tahun pembelajaran. Serta saya pun sudah mengumpulkan silabus untuk anak kelas 12 yang di dalamnya terdapat kompetensi dasar. Konten yang dipermasalahkan oleh pihak sekolah dan yayasan ini saya beri judul Tepukon. Namun sebenarnya harusnya judul konten tersebut adalah Tepuk Kontol. Awal mulanya saya dapat requestan dari netizen di salah satu reel Instagram saya yang merequest buatin Tepuk Kontol. Saya tidak serta-merta membuat konten tersebut karena saya tidak mengekspektasi jika akan ada netizen yang merequest seperti tersebut. Namun karena ada kejadian, yakni netizen membuli saya ODGJ. Bahkan yang paling membuat saya kesal dan marah adalah salah satu netizen yang membuli saya ODGJ di TikTok adalah satu orang alumni yang pernah saya ajar dan saya wali kelasi. Oleh karena itu saya memutuskan untuk membuat konten Tepuk Kontol. Namun pada awalnya saya masih kebingungan lirik-lirik seperti apa yang akan saya gunakan. Akhirnya setelah saya berdiam diri berpikir, saya memutuskan untuk menggunakan lirik-lirik yang bisa mendeskripsikan kata kontol tersebut. Jadi di dalam konten tersebut seperti ini liriknya: tepuk kontol bahasa Sunda, jeceng nyolok momok bocatkeun cimani. Untuk lirik-lirik tersebut saya menggunakan gestur mengacungkan jari tengah, namun untuk lirik bahasa Sunda saya menggunakan emoticon lope dengan 2 jari. Karena memang saya kesal banget kepada alumni yang membuli saya ODGJ, akhirnya saya membuat konten Tepuk Kontol tersebut. Saya pun upload konten Tepuk Kontol tersebut 5-6 minggu sebelum tanggal 18 November tahun 2024. Saya pun upload di status WhatsApp dan status Instagram saya dengan memberikan tambahan tag untuk netizen yang membuli saya ODGJ. Beberapa murid saya sudah mengetahui konten tersebut dan menanyakan alasan dibalik pembuatan konten tersebut. Saya pun sudah menjelaskan kepada mereka dan mereka mulai memahami apa yang terjadi dengan saya. Selain karena kesal pada satu orang alumni yang membuli saya ODGJ di TikTok, konten Tepuk Kontol juga dibuat untuk stimulan pembelajaran di beberapa kelas. Konten ini bisa aja saya gunakan sebagai bahan pemantik atau stimulan pembelajaran untuk anak kelas 10 yang memiliki tujuan pembelajaran mengkreasi rumpaka kawi Sunda populer. Untuk anak kelas 11 yakni mengkreasi rumpaka atau teks
biografi. Untuk anak kelas 12, bahan stimulan atau pemantik pembelajaran menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks drama seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat konten tepuk kontol yang di-request oleh salah satu orang netizen yang saya sendiri lupa siapa nama akunnya. Konten tepuk kontol ini sebenarnya saya upload di TikTok dan Instagram saya. Namun sehari kemudian saya menghapus konten tepuk kontol tersebut di TikTok karena saya khawatir di-banned. Namun kenapa saya membiarkan konten tepuk kontol tersebut masih berada di reel Instagram saya? Karena saya ingin menjelaskan atau memberikan contoh kepada beberapa murid saya yang kadang-kadang khawatir akan berbahasa Sunda itu. Jadi saya memberikan contoh menggunakan bahasa Sunda sekalipun bahasa Sunda kasar atau jorang atau cawokah atau vulgar. Karena memang ragam bahasa Sunda itu bukan cuma sekedar bahasa lemes aja. Biar mereka atau murid-murid saya biar pada paham dan bisa memahami seperti apa sebenarnya bahasa Sunda. Namun sayangnya konten tersebut jadi bumerang buat saya karena konten tersebut dikabarkan diberikan oleh salah satu orang murid saya yang melakukan kegiatan pra-PKL di ruko milik yayasan yang saya sendiri tidak tahu siapa nama murid yang memberikan konten tepuk kontol tersebut kepada yayasan karena pihak yayasan tidak berani mengungkapkan siapa nama murid tersebut. Karena kalau memang itu murid, sebenarnya saya sudah memberikan penjelasan kenapa saya bikin tepuk kontol tersebut. Dan pihak sekolah, baik itu staf Hubin yang diberikan tugas tambahan sebagai staf kurikulum pun tidak mengajak saya untuk berdiskusi terhadap konten tersebut jika memang konten tersebut menimbulkan suatu masalah. Padahal konten tersebut saya buat di luar tugas saya sebagai seorang guru. Jadi konten tersebut sebenarnya murni untuk diri saya sebagai konten kreator. Kepala sekolah pun tidak melindungi saya sebagai seorang guru. Bahkan yayasan hanya mengancam saya untuk dipenjarakan, akan dipenjarakan karena sudah mempermalukan nama baik sekolah dan alumni. Padahal salah satu alumni lah yang awalnya membuli saya ODGJ di TikTok. Namun pada saat itu saya lupa tidak men-screenshotnya karena saya tidak mengekspektasi akan panjang ceritanya seperti ini. Selain tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk membela diri, pihak sekolah akhirnya memaksa saya untuk melakukan menandatangani surat perjanjian antara saya dan pihak sekolah yang isinya pertama saya harus membuat surat pengunduran diri, kedua saya harus membuat video klarifikasi yang isinya bahwa saya sudah tidak tergabung ke dalam sekolah tersebut, ketiga saya harus menghapus konten tersebut di sosial media pribadi saya. Namun karena masih banyak netizen yang kadang bertanya kenapa saya sudah tidak mengajar lagi di lingkungan sekolah dan apa sebabnya, akhirnya saya buat konten ini untuk bahan edukasi, bukan bahan untuk mendiskriminasikan pihak manapun, agar semua paham apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 18 November tahun 2024, hari terakhir saya sebagai seorang guru bahasa Sunda, yang disebabkan oleh sebuah konten yang awalnya saya gunakan atau saya buat untuk stimulan pembelajaran. Namun sayangnya karena pihak sekolah tidak memberikan kesempatan saya untuk membela diri, saya hanya diancam akan dipenjarakan. Jadi saya buat konten ini untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih dan sampai jumpa di lain penjelasan.